Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvito Anugrah Prayitna, Anggita Dwi Aulia, dan Sukma Padilah yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang aliran-aliran sastra banding. Pendahuluan. Sastra bandingan merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan yang ada dalam ilmu sastra. Pendekatan sastra bandingan pertama kali muncul di Eropa awal abad ke-19. Ide tentang sastra bandingan dikemukakan oleh Sante Beaufort dalam sebuah artikelnya yang terbit tahun 1868. Damono, 2005.214. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada awal abad ke-19 telah muncul studi sastra bandingan di Prancis. Berdasarkan sejarahnya, sastra banding mempunyai dua aliran, yaitu aliran Prancis dan aliran Amerika. Aliran Prancis atau aliran lama. Aliran Prancis sebagai aliran lama berpendapat bahwa sastra bandingan adalah pembandingan sastra secara sistematik dari dua negara yang berlainan. Hutomo 1993.21. Aliran Prancis menurut Clemens dikatakan sebagai aliran yang hanya membandingkan unsur intrinsik dua buah karya sastra atau lebih yang segenre. Menurut aliran Prancis, karya sastra yang dibandingkan adalah karya sastra yang berbeda bahasa. Dalam konsep aliran Prancis hanya membolehkan pengkajian sastra dengan jenis yang sama. Aliran Prancis dikatakan aliran lama karena pada pembentukannya usianya lebih lama. Aliran ini dibentuk pertama kali di Prancis oleh orang-orang pemikir Prancis pada abad ke-19 pada tahun 1829 oleh Abel Francois Hillemain. Beliau adalah orang pertama kali yang mencetuskan aliran Prancis perihal sastra banding. Lalu selanjutnya ada aliran Amerika yang juga disebut dengan aliran baru. Dinamakan aliran baru karena aliran ini mengembangkan dari aliran Prancis. Aliran Amerika atau aliran baru ini cenderung lebih longgar dalam membandingkan karya sastra. Aliran Amerika ini berpandangan lebih luas. Aliran ini tidak hanya membandingkan dua karya sastra dari dua negara yang berlainan saja, tetapi juga dapat membandingkan sastra dengan bidang ilmu atau seni tertentu. Lalu di sini terdapat beberapa perbedaan antara aliran Prancis dan aliran Amerika. Yang pertama akan kita lihat yaitu dari aliran Prancis atau aliran lama. Aliran lama ini adalah pelopor pertama lahirnya sastra bandingan. Aliran ini membandingkan setidaknya dua karya sastra dari negara-negara yang berbeda. Karya sastra yang dibandingkan antar negara, antar bahasa, dan antar ideologi. Yang dimana di sini dimaksudkan adalah membandingkan antara sastra Prancis dengan sastra yang ada di Eropa lainnya atau negara lainnya. Kemudian paling tidak bahasanya berbeda, yaitu antar bahasa tadi. Lalu antar ideologi yang dimaksudkan di sini adalah antar gagasan-gagasan yang lain walaupun serupa. Nah, ini adalah ciri khas dari aliran Prancis yang aturannya ketat. Lalu aliran ini bersifat positifik, binari, dan dikotomi. Positifik yang artinya pasti, tegas, dan kuat. Binari yang artinya dua sastra yang dibandingkan. Lalu dikotomi yang artinya pembagian atas dua hal yang berbeda. Lalu aliran ini juga menekankan pengkajiannya pada unsur intrinsik, linguistik, tema, feeling, dan lain-lain. Dalam konsep aliran Prancis ini hanya memperbolehkan pengkajian karya sastra dengan jenis sama. Misalkan puisi dengan puisi, cerpen dengan cerpen.
Lalu selanjutnya dari aliran Amerika atau baru. Aliran ini adalah aliran yang mengembangkan pemahaman teori sastra bandingan dari aliran sebelumnya, yaitu aliran Prancis. Aliran ini karya sastra yang dibandingkan tidak terbatas pada antar negara, antar bahasa, maupun antar ideologinya. Perbandingan dalam aliran Amerika atau baru ini bisa dilakukan pada membandingkan antara sastra dengan bidang lainnya. Lalu aliran ini juga tidak ditekankan hanya pada intrinsik, linguistik, tema, feeling, dan lain-lain. Tokoh-tokoh dalam aliran Prancis dan aliran Amerika. Aliran Prancis 1. Abel François Villemain tahun 1829. Beliau adalah orang pertama kali yang mencetuskan aliran Prancis perihal sastra banding. Ia mengajar mata kuliah literatur compare di Universitas Sorbonne di Prancis. 2. Texti tahun 1910. Profesor Texti di Lyon University mempelopori sastra banding sebagai mata kuliah di sejumlah perguruan tinggi. 3. Paul van Deghem, La literature compare, Paris 1932 sampai 1951. Buku ini berisi uraian mengenai sejarah, teori, masalah, serta hasil kesusastraan umum dan bandingan. 4. Marius François Guyard, La literature compare, cetakan pertama, Paris 1951, edisi kelima 1969. Buku ini membawa kita pada perkenalan sastra bandingan yang sealiran dengan Paul van Deghem. Selanjutnya, Fernand Baldes Perger tahun 1910. Beliau mendirikan The Institute of Modern and Comparative Literature. 2. Pendiri jurnal-jurnal review literatur compare. Selanjutnya ada Jean-Marie Carre, La literature compare, Depuis in the Michel, dalam Annales du Centre Universitaire Méditerranéen 3, tahun 1951. Karangan ini penting sebagai sebuah aliran karena secara nyata mewakili aliran Prancis dalam sastra bandingan aliran Guyard. Di sini, Jean-Marie Carre melihat sastra bandingan sebagai sesuatu yang berbeda dengan bandingan kesusastraan atau sastra umum. Dalam karangan ini juga terdapat studi mengenai aspek pengaruh, sejarah perkembangan kesusastraan, dan sejarah interpretasi kesusastraan dari satu negara ke negara lain. Selain ditekankan pula pentingnya kesusastraan itu sendiri. Selanjutnya yaitu aliran Amerika. 1. Arthur Rimouche Marx tahun 1890 sampai 1891. Beliau mengajar sastra banding di Harvard University pada tahun 1890 sampai 1891. 2. Rene Welk dan Austin Warren. Beliau menulis buku Theory of Literature tahun 1976. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.